Festival Dakwah. Juara 3 jatuh kepada Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mana memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang paling besar, yaitu kita dijadikan sebagai umatnya Nabi besar, Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah mana beliau membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai saat ini kita masih bisa bernafas dan kita masih merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam sampai saat ini. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai kita tak mampu untuk menghitungnya. Dan andaikan ada seorang hamba yang ingin menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan. Juara 2 jatuh kepada teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlalu banyak sekali mendengar ataupun melihat dari para alim ulama, dari para habaib, dari para ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang hakikat dan tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini, dan yang mana para ustadz-ustadz telah menjelaskan, memberi motivasi kepada kita apa sih tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini. Nah, hadirnya saya pada hari ini adalah untuk mengajak teman-teman kembali, untuk menarik teman-teman kembali agar bisa bernostalgia, agar teman-teman bisa flashback dan mengingat-ingat kembali apa tujuan kita untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 156 menjelaskan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Quran tersebut Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya kita diciptakan di muka bumi ini bahwasanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juara 1 jatuh kepada Saudaraku tercinta, sudah menjadi fitrahnya bahwa manusia tidak akan bisa hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lain di sekitarnya. Bahkan ketika kita wafat sekalipun, kita membutuhkan bantuan orang lain untuk menutup mata kita. Kita membutuhkan keluarga, kita membutuhkan saudara, bahkan kita membutuhkan tetangga. Di samping itu, kita membutuhkan seorang teman yang dapat mendampingi kita ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang benar. Dalam Islam, faktor memilih teman sangat dititik beratkan, karena seorang teman memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan. Tentu, itu tidak ingin salah dalam memilihnya. Oleh karenanya, sangatlah penting bersifat selektif dalam memilih seorang teman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub
dalam Quran surah At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama dengan orang-orang yang benar. Berteman merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Ibnu Qayyim rahimahullah membagi teman ke dalam 4 jenis. Yang pertama, teman bergaul bagaikan makanan yang tidak dapat ditinggalkan walaupun sehari. Mereka adalah para ulama dan teman-teman yang soleh. Bergaul dengan teman seperti ini tentunya membawa keuntungan yang besar bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka akan senantiasa mengajarkan kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Mereka akan senantiasa menasihati kita. Mereka akan memotivasi kita untuk tetap giat beribadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan mengajak kepada kebaikan-kebaikan lainnya.